ketua kelas agar minta tolong ibu bergerak. Di tempat duduk siap gerak. Mari teman-teman kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasanya. Nah, kali ini lagu wajib nasional yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Kita ikuti instrumen yang diputar ya. Ikuti instrumennya, kita menyanyi bersama-sama. Berdoa, beribadah, percaya bahwa kita punya Tuhan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengajari kita untuk bersifat adil. Ya, oke baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita tanya jawab dulu tentang materi kita sebelumnya. Siapa masih ingat materi kita sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Tentang fungsi akar, fungsi batang. Membuat pertanyaan. Terus kita juga belajar bagian-bagian tubuh tumbuhan, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Oke baik, kali ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema apa? Judulnya adalah berbagai pekerjaan. Oke, ibu mau tanya dulu nih, apa sih yang orang tua kalian lakukan untuk bisa dapat uang? Betul, hampir semua orang ya, untuk dapat uang kita harus bekerja. Nah, kalau ibu boleh tahu apa saja pekerjaan orang tua kalian? Apa? Ada yang kerjanya pemanen, terus apa? Mandor, asisten. Ada yang orang tuanya asisten. Ada yang orang tuanya supir? Ada? Ada. Supir orang tuanya kerja apa? Pemanen. Jasmine? Brondol, ibunya brondol. Terus Hadir, bapak kerja apa? Asisten. Oke baik. Jadi ternyata ada banyak ya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, tapi dari pekerjaan yang berbeda-beda tadi, ada yang manen, ada yang mandor, ada yang BM, mungkin ada yang brondol, nyemprot, tapi ada juga yang asisten, ada juga yang kepala kebun. Itu tidak menjadikan kita untuk membedakan satu sama lain. Pekerjaan itu semuanya halal, semuanya berkah. Kita nggak boleh saling membedakan, ya oh itu bapaknya asisten, itu bapaknya kepala kebun, lalu kita beda-bedakan dengan yang pemanen. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi semua pekerjaan itu berkah, semua pekerjaan itu halal. Nah, dari apa yang sudah kalian sebutkan tadi jenis-jenis pekerjaan, nah hari ini kita mau belajar nih apa saja sih jenis-jenis pekerjaan. Nah ini akan kita pelajari hari ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kita mau belajar jenis-jenis pekerjaan. Kan banyak tuh jenis-jenis pekerjaan. Nah, kita akan pelajari hari ini. Terus kita juga akan belajar tentang pelestarian alam, pelestarian sumber daya alam. Caranya seperti apa sih melestarikan sumber daya alam? Kemudian kita juga akan belajar tentang sifat tokoh dalam sebuah cerita itu sifatnya apa. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini dengan tujuan pembelajaran. Nah,
siswa-siswa pada hari ini diharapkan bisa menilai sifat tokoh seperti yang Ibu sampaikan tadi, kemudian bisa mendeskripsikan pentingnya upaya menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam. Nah, kemudian bisa mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di masyarakat itu apa saja. Nah, kemudian dari ini kita juga akan membuat sebuah karya, sebuah proyek tentang jenis-jenis pekerjaan di kehidupan sekitar kita, ya, kehidupan di sekitar kebun kelapa sawit. Nah, sebelum kita melaksanakan proyeknya, proyek apa ya? Kita mau bikin karya apa ya? Nah, kita baca dulu nih. Ibu punya berita, punya wacana. Nah, minta tolong diberikan. Separuh ya. Tolong Reza diberikan. Satu orang dapat satu. Satu orang satu. Ya, pastikan temennya sudah dapat semua. Siapa yang belum dapat? Ini ada satu. Siapa lagi? Yang belum dapat? Udah dapat semua? Sudah. Oh, sisa. Fadil udah dapat belum? Belum. Oke, baik. Oke, judulnya adalah apa juga yang kata judulnya? Temuan pelanggaran komitmen restorasi dan perlindungan gambut. Oke, Ibu minta tolong ya. Diva, bisa bantu Ibu baca? Bisa nggak Diva? Bisa, Bu. Baik. Gyoge Eutomo, Direktur Utama PT GBSM Gawi Bahandap Sawit Mekar, yang berlokasi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Gyorge adalah seorang laki-laki lulus Universitas Rensselaer Portesin Institute, yang merupakan universitas teknologi tertua di Amerika. Kegigihannya mampu membawanya menjadi pemimpin dari perusahaan di bidang produksi minyak kelapa sawit dan karet. Minyak kelapa sawit mentah hasil olahan perusahaan yang dipimpin menjadi pasokan untuk kebutuhan dalam dan luar negeri. Namun di akhir tahun 2022 lalu perusahaan yang dipimpinnya ini terjerat beberapa pelanggaran. Perusahaan ini adalah anggota RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, yang seharusnya tunduk di bawah prinsip RSPO, termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan terhadap komitmen restorasi dan perlindungan lahan gambut. Namun fakta yang ditemukan di lapangan justru adalah kebalikannya. Tutur Dimas, Direktur Wahhi Kalimantan Tengah, yang juga Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Kalimantan Tengah. Oke, baik, dilanjutkan. Siapa? Kaki. Ya, bagus. Kaki, lanjut. Yang keras ya. PT GBSM sebelumnya pernah ditetapkan oleh posisi daerah Polda Kalteng sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah tahun 2019 dalam keterangan media mereka menyangkal telah melakukan pembakaran serta menegaskan bahwa kebakaran yang terjadi tidak berada di dalam wilayah konsesi mereka. Namun hasil pemantauan justru menemukan bahwa kebakaran ternyata masih terjadi
di dalam areal konsesi PT GBSM berdasarkan data kebakaran lahan. Jadi selanjutnya Tahun 2015 sampai 2019, tim mendatangi titik lokasi bekas kebakaran dan menemukan tanda-tanda bekas kebakaran seperti batang sawit berwarna hitam, bekas tumbuhan yang sudah terbakar, sawit yang tumbuh jarang dan hampir bertutupi semak belukar. Pelanggaran lain juga ditemukan di wilayah konsesi PT GBSM, di mana penanaman tumbuhan sawit dilakukan perusahaan di atas lahan gambut. Dari temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini belum serius berkomitmen menjalankan kewajiban mereka terhadap lingkungan, terutama perlindungan terhadap gambut. Dan melihat fakta-fakta di lapangan, masih banyak ditemukan praktik-praktik perusahaan yang melanggar serta merusak lingkungan dan ekosistem gambut. Oke, baik, terima kasih Pak Diva sudah bantu Ibu membaca. Nah, dari berita yang dibacakan dengan teman kalian tadi, kita semua sudah menyimak ya. Nah, kalau sudah menyimak, ada beberapa pertanyaan tuh di bawahnya. Ya, dilihat ya pertanyaannya ya, dicermati ya. Sudah tahu isi bacaannya tadi. Ada seorang tokoh, namanya siapa tadi? Susah ya namanya ya. George itu bacanya George Utomo ya, susah ya bacanya ya, namanya bahasa Inggris sih ya, namanya bahasa Inggris itu namanya George Utomo. Nah, dari bacaan tadi kita tahu bahwa, nah pertanyaan nomor 1 nih, pekerjaan apa yang kamu temui dari berita yang kamu baca tadi? Pekerjaan apa? Oke, tadi adalah pemilik perusahaan atau direktur. Jadi si George Utomo tadi kerjaannya adalah seorang direktur. Direktur itu pemilik perusahaan. Nah, terus pertanyaan nomor 2. Kalau kamu tadi sudah baca, pasti tahu sifatnya si George Utomo yang diceritakan dalam bacaan tadi. Dia adalah seorang lulusan dari mana tadi? Amerika. Nah, dia adalah seorang lulusan universitas di Amerika. Keren nggak tuh bisa kuliah di Amerika? Keren. Nah, kira-kira sifatnya apa ya si George Utomo tadi? Pekerja keras, rajin, gigih. Dia adalah seorang pekerja keras. Kok bisa pekerja keras? Kalau nggak kerja keras, dia nggak bisa bangun perusahaannya ya. Jadi George Utomo tadi sifatnya kerja keras karena memang dia dengan kerja kerasnya bisa membangun sebuah perusahaan. Perusahaan apa saja tadi yang dia punya? Punya kelapa sawit sama apa? Satu lagi? Karet. Betul. Nah, selain itu dia juga seorang yang gigih ya. Tadi dibilang sama ini gigih atau rajin. Nah, jadi kalau bisa membuat perusahaan tadi dibilang di bacaan tuh si George Utomo-nya sifatnya rajin, gigih. Nah, tapi kamu lihat tadi di pertanyaan nomor 3. Kalau dilihat dari sisi pelestarian sumber daya alam, sifatnya George Utomo ini seperti apa? Dia punya PT, tapi bagaimana PT-nya tadi? Tidak peduli pada lingkungan. Oke, tidak peduli pada lingkungan. Kenapa tidak peduli pada lingkungan? Apa pelanggaran yang dilakukan George Utomo tadi? Apa ya pelanggaran yang dilakukan George Utomo tadi? Dia ngapain? Lahannya di mana tadi, lahan sawit yang dia punya? Apa? Terjadi kebakaran, betul, Fadil. Jadi lahan yang dipunyai sama si George Utomo tadi ternyata ditemukan sama polisi kalau terjadi kebakaran. Nah, selain itu dia juga menanam di lahan apa tadi? Gambut, betul Fakih. Jadi dia menanam di lahan gambut yang seharusnya tidak
ditanami kelapa sawit. Tapi dia nanami di situ, harusnya dijaga lahannya tapi ditanami kelapa sawit. Harusnya kan nggak boleh. Nah, jadi disimpulkan sama Diva tadi, dia nggak peduli lingkungan, Bu. Nggak peduli lingkungan karena dia melanggar, harusnya tidak ditanami, dia tanami dan ternyata lahannya dibakar. Betul kata Fadil. Nah, dari apa yang sudah dijawab tadi, coba kemarin kan kita sudah belajar menentukan masalah nih. Coba sekarang kita pikirkan masalah apa sih yang ada di dalam berita yang sudah dibaca. Coba bikin dulu masalahnya, pikirkan dulu masalahnya. Kira-kira kamu menemukan masalah apa? Masalah apa yang ada di situ? Kita kemarin sudah belajar menemukan masalah. Coba sekarang masalahnya apa? Sudah? Oke, Diva sudah tahu masalahnya apa, Diva? Terjadi kebakaran hutan. Oke, terjadi kebakaran hutan. Ada yang sama masalahnya? Terjadi kebakaran hutan. Hutan. Maaf ibu, hutan jadinya. Oke, terus tadi ada apa? Lahan gambut dipakai untuk menanam sawit. Lahan gambutnya tadi dipakai untuk menanami Sawit. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan masalahnya? Siapa, Andi? Lahan gambut dipakai untuk terjadi kebakaran di lahan kelapa sawit. Terjadi kebakaran di lahan kelapa sawit. Terus ada lagi yang belum disampaikan masalahnya? Ada kebakaran di lahan kelapa sawit. Kemudian ada kebakaran hutan tadi disampaikan Fadil. Terus ada lahan gambut yang ditanami. Ada lagi masalahnya? Sudah cukup? Oke. Ada 3 masalah yang kalian temukan ya. Kebakaran hutan, kebakaran di lahan kelapa sawit, sama yang terakhir apa namanya itu? Ditanami. Lahan gambutnya ditanami. Nah, sekarang coba dari masalah-masalah yang sudah kalian bikin tadi, buat pertanyaan. Oke, bikin dulu pertanyaannya. Kita sudah belajar bikin pertanyaan pakai bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sopan. Bisa 1, bisa 2 pertanyaannya. Coba bikin pertanyaannya. Sudah, Bu. Ada yang sudah? Sudah. Siapa mau menyampaikan pertanyaannya? Saya Nabila, angkat tangan dulu tadi. Apa Nabila? Mengapa hutan dibakar? Kayak sambil ibu catat ya. Mengapa hutan dibakar? Oke, sambil ibu mencatat, siapa mau menyampaikan? Oke, Diva. Bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam di perkebunan kelapa sawit? Bagaimana cara menjaga kelestarian Sumber daya alam di perkebunan kelapa sawit. perkebunan kelapa sawit? Oke, baik. Pertanyaannya siapa lagi yang punya pertanyaan? Apa Cinta? Apa saja pekerjaan-pekerjaan di perkebunan kelapa sawit? Oke, apa saja pekerjaan di perkebunan kelapa sawit? Oke, apa saja pekerjaan di perkebunan kelapa sawit? Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Dari Vicky? Sama punya Vicky? Tadi Fakih mau menyampaikan sama pertanyaannya? Iya. Oke, baik. Dari 3 pertanyaan yang sudah dibuat, nah, Ibu pilih 2 pertanyaan ya. Seperti kemarin, Ibu pilih 2 pertanyaan yang akan kita jadikan bahan untuk membuat sebuah karya hari ini. Nah, pertanyaan yang Ibu pilih adalah, Ibu kasih warna merah ya, kayak kemarin. Nih, pertanyaan yang Ibu pilih. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam di perkebunan kelapa sawit dan apa saja pekerjaan di perkebunan kelapa sawit? Nah, itu pertanyaannya Ibu pilih. Nih. Nah, dari 2 pertanyaan ini kita akan jadi bahan untuk membuat karya hari ini. Pertanyaannya ada 2 ya yang dipilih. Nah, sebelum membuat karya seperti kemarin juga kita harus berkelompok. Masih ingat anggota kelompoknya kemarin? Masih. Sudah berkelompok belum? Sudah berkelompok. Oke. Ini kelompoknya, oh ya, ada kurang 1 Zahra ya. Itu kelompoknya sudah berkelompok. Nah, ini sudah, itu sudah. Oke,
Oke, berarti ingat semua anggota kelompoknya ya. Nah, untuk membantu kalian mengerjakan atau membuat karya hari ini, Ibu tayangkan dulu sebuah video. Ya, kita amati dulu videonya ya. Kelapa sawit telah menjadi komoditi yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. West Agro sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sedang berkembang besar di Indonesia telah memulai kontribusinya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1995. Melalui visinya maju dan sejahtera bersama, serta misinya menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbaik dan terluas di Indonesia, West Agro senantiasa melakukan langkah-langkah strategis dan tak henti-hentinya memperbaiki kekurangan yang ada guna mencapai visi dan misi perusahaan. Untuk mencapai visi dan misi perusahaan, West Agro menerapkan budaya kerja perusahaan, yaitu kerja jujur, kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan berdoa. Segala visi, misi, dan budaya kerja West Agro diimplementasikan di seluruh anak perusahaannya, yaitu PT Wala Sawit Sumberlestari, PT Bangun Jaya Alam Permai. Oke, baik, cukup videonya sudah memberikan sedikit gambaran tentang pekerjaan-pekerjaan ya di perkebunan kelapa sawit. Sebenarnya Ibu nggak usah tampilkan video, kita juga sudah tahu ya pekerjaan-pekerjaan di sekitar kita. Nah, apa yang kamu amati tadi dari video yang ditampilkan, pekerjaan apa yang kamu lihat? Pemanen. Tadi ada di soal pemanen. Bukan supir ya tadi, sama asisten lagi briefing. Nah, itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang kita amati dari video tadi. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah karya, ya, sebuah karya berupa pakai kertas, terus nanti ada jenis-jenis pekerjaannya. Nah, kita hari ini membuat karya seperti itu, ya. Kita rancang karyanya sama-sama. Ya, Ibu bagikan LKS-nya dulu untuk merancang. Kita sama-sama merancang. Nah, kita buat rancangan karyanya hari ini. Kira-kira karyanya mau seperti apa ya? Mau dikasih hiasan atau enggak? Kalau dibaginya satu kelompok satu masukin. Namanya bagi hari ini. Reski bagikan yang ini. Satu kelompok satu ya. Aduh, galang siapa? Siapa yang belum dapat? Ini. Siapa yang belum dapat? Ya, kalau sudah dapat dikasih nama dulu. Anggota kelompoknya siapa saja? Mana aku kasih Di depan. Ya, bagian di depan. Dikasih nama anggota kelompoknya.
kita rancang proyeknya ya. Kita rancang proyeknya sama-sama. Oke, baik. Kita mau bikin proyek ini bahannya. Apa ini bahannya? Kertas apa? Kertas origami. Kertas karton. Nanti yang dipakai yang warna putihnya aja ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oke. Nanti ibu bagikannya ya, satu kelompok dapat satu. Jadi nanti alat yang kita perlukan kertas. Terus ini sama yang ini nanti adalah set gambar yang akan kalian pakai untuk membuat karya. Nah, nanti rancangannya seperti apa kira-kira nanti? Siapa bisa menjelaskan coba kira-kira nanti rancangan proyeknya kayak apa ya? Bentuk karyanya nanti kayak apa? Coba kayak gimana itunya? Karyanya nanti ininya diapain? Ya tahu dibuka. Betul bener ini. Dibuka di situ diapain ini? Ditempelin gambar. Terus habis itu ditulis pekerjaannya, kan ibu tadi bilang ini isinya gambar-gambar pekerjaan, jadi nanti ditulis pekerjaannya ya. Habis itu jangan lupa dikasih hiasan dan judul. Jadi nanti di sini ditulis judul, kemudian ada gambar isi pekerjaan, gambar pekerjaan dan namanya. Nah, terus nanti jangan lupa biar bagus dihias pakai origami. Nah, ibu bagikan ya bahan dan alatnya setiap kelompok. Kelompok Amanda ambil alat bahan. Kelompok Rindu. Oke, baik, tadi Ibu sudah jelaskan, kita sudah diskusi sama-sama rancangan proyeknya, kemudian cara membuatnya, alat bahannya. Sekarang dikerjakan di LKS, di LKPD-nya. Di bagian kita kasih tahu di bagian jelaskan rancangan proyek, tuliskan alat dan bahan. Ini dikerjakan dulu. Alat bahannya apa, rancangan proyeknya seperti apa ya. Dalam di bagian penyusunan rancangan proyek. Penyusunan rancangan proyek. Ya, ditulis dulu di situ. Ada 3 hal yang harus ditulis. Yang pertama, rancangan proyeknya kayak apa, kemudian alat bahannya seperti apa saja, dan yang terakhir langkah kerjanya. Diskusikan dulu sama temennya sebelum kerja. Yuk, ditulis dulu di LKS-nya. Ada yang belum tahu namanya tadi? Ya, silakan dulu ya. Ya. Kalau belum tahu nama alat bahannya ditanya.
Oh ini. Spidolnya sambil dibuka ya, itu masih disegel. Bukanya dicek sebenarnya. Ya, dibuka pas. Sudah belum nulisnya? Alat bahan? Belum. Ya, langkah untuk mengerjakan proyeknya yang pertama tadi kita bentrokan. Kertasnya dibuka. Bisa itu nyalain. Itu karton. Kertas karton ya? Kertas karton. Sudah. Nomor 3 juga, Bu. Kelompok siapa udah selesai? Belum, Bu. Ya itu buat bikin hiasan, kertas yang bagus ya. Kelompok siapa sudah selesai nulisnya? Kelompok ini sudah. Spidol. Sudah? Kalau sudah? Itu berapa, Bu? Kenapa? Yang mana? Nomor 3? Oh, yang nomor 3 sesuai kalian ada berapa? Dari dijelaskan dari awal, buka kertas, kertasnya dulu disiapkan, kasih judul, gitu. Nah, kalau sudah bisa dimulai untuk menentukan jadwal. Jadi nanti kalian ngapain, terus kegiatannya apa. Nah, sesuai tugas apa, siapa. Misalnya yang pertama ya, sekarang jam berapa? Jam 8.
8. Nanti Eva memberikan judul. Nanti siswa yang bertugas Eva berarti. Nah, nanti habis itu Eva selesai tuh. Terus nanti misalnya habis memberikan judul menempelkan gambar. Siapa siswa yang bertugas Reza misalnya kayak itu dengan Bella. Nah, jadi tulis kegiatannya apa dan siswanya yang bertugas siapa. Ya, boleh. Paham ya? Tulis siapa yang bertugas. Ya, ini dikatakan lagi. Misalnya jam berapa? Ya, jam berapa? Kan kegiatannya apa? Membuat judul. Siapa yang nama siswanya siapa? Andini kah? Habis itu nempelin gambar ya kalian. Siapa yang nempelin juga? Tanggalnya ya apa ini? Mau terangkat? Bisa aja. Yang membuat buat jadwal dulu ya. Jadwal siapa? Tugas yang pertama siapa yang buat judul? Nanti menempel gambar. Nah, yang sudah selesai nulis bisa membuat rancangan jadwal ya. Jadi sekarang jam 8.20. Kenapa? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 29 Oktober 2022. Jamnya 8.20. Kegiatannya apa yang pertama? Misalnya memberikan judul. Siapa yang tugas? Misalnya kelompoknya apa? Event. Habis itu apa? Tugasnya apa? Dan siswanya tugas apa? Gak ada yang megangin dong, ada sama tegar yang megangin. Nah, atau diinjak buku dulu. Ini nempel dulu aja, Bu. Mau nempel dulu. Soalnya kalau judul nggak tahu ya. Nempel dulu. Tapi sisakan tempatnya buat judul loh ya. Lemnya Ini di pinggirin dulu biar nggak mengganggu tuh. di situ tadi.
Tuh. Di Secukupnya, kalau nggak cukup itunya secukupnya. Apa gambarnya? Ya, bisain buat judul. Ingat ya, jangan dipepetin ke atas. Oh, habis itu kita mulai. Ya, kalau sudah boleh mulai. Judulnya kita judulnya apa? Mungkin tahu. Jangan dipulukan gitu ya. Kamu mau ke arah mana? Kayak gini apa kayak gini? Ih, mau banget nih. Oh, stop. Bu Putri, Bu. Boleh nggak Bu? Ada kayak gini. Sisain sedikit aja kan Bu? Agak mundur ya. Apa? Agak mundur. Udah, tempel. Tentukan pekerjaannya ya. Nanti di bawah daftar. Itu ya. Ya. Jenis pekerjaan. Jadi bapak sawit. Ya nanti sekreasimu kalau punya galang tuh di tangan sini, terus ada atas bawah. Sekreasi kalian mau nulisnya gimana? Mau langsung panjang atau atas bawah? Siapa yang tulisnya bagus lah di atas. Tambah besar tulisnya. Iya, nanti jenis pekerjaannya di bawah ini pekerjaannya apa sih? Brondol, berarti brondol. Tulisnya kecil aja. Nah, apa? Ya, tinggal ditempel, tapi ditempel kan nanti bawahnya sini dikasih sisa buat dikasih nama. Itu apa itu? Nyatet buah. Nyatet buah. Yang tugasnya nyatet buah tuh siapa? Bukan, yang nyatet buah tuh siapa? Nyatet mandor. Ya. Nanti mandor ya, jangan nyatet buah. Jangan biru. Tahu apa yang guling. Judulnya apa? Judulnya dulu. Judulnya apa, Bu? Jenis pekerjaan di perkebunan. Ya paling yang besar ya pekerjaan itu tadi Reza bener di perkebunan kelapa sawit. Ada kah yang gambarnya sama? Loh, kok malah?
Tapi kelamaan ini kamu langsung aja. Kenapa ya? Apa yang ini tak?
sih? Manen masa pakai kan? Manen pakai egrek itu Ki. Egrek itu masuk ke dalam ya. Egrek masuk ke kepala kebun. Sampai mana? Kasih judul. Ya, nanti judulnya di situ boleh. Jenis ada dua ya. Pekerjaan kelapa sawit, kebunan kelapa sawit. Gimana tempelnya di sini? Lihat. Menceng. Loh. Enggak. Di sini enggak apa-apa. Nanti kali. Ini yang besar ini. Iya, kan dulu karyawan PKS. Karyawan PKS. Bolongan ya, ada bolongan. yang tukang bikin apa?
Jangan lupa ditulis juga ya di karyanya upaya pelestariannya apa. Upaya pelestarian sumber daya alam di kebun kelapa sawit. Sisakan di bawahnya. Cepat tuliskan. Boleh. Apa saja kira melestarikan sumber daya alam di kelapa sawit. Sisakan ya. Punya mana? Upaya pelestariannya. Gimana? Sebelah sini. Upaya pelestarian alam. Kelompok mana yang udah nulis upaya pelestarian sumber daya alam? Apanya? Upaya pelestarian sumber daya alam.
Kelompok ini ada kesulitan? Tidak. Itu buat apanya? Ya. Agak dikasih jalan kosong. Jangan lupa sampahnya ya, jangan dibuang ke bawah. Tidak menanam di lahan gambut. Apa? Spidol. Dia ditempel. Nggak nempel. Oh, ini kan kecil. Ini mau nempel, Bang. Digerakin dulu. Hah? Ini tahu sini toh? Ya Allah deh. Daunnya dari ini. Di komentarnya nggak bisa. Kamu bisa lihat kan nggak Bang? Udah ada yang kesulitan Kak. Di situ apa? Ada di. Oh, tinggal hias. Kelompok ini udah nggak berarti? Udah selesai. Tinggal menghias. Tinggal menghias. Kelompok ini tinggal hias aja. Oke. Tinggal menghias ya. Untuk biji, bijinya ini. Oke, 3 menit lagi ya. Yang baru menghias, terus selesaikan menghiasnya.
Ayo 1 menit lagi. Bantu ya. Ada yang hampir ya. Oke, baik. Waktunya habis. Kita waktunya presentasi ya. Udah 2 ya? Satu ya belum. Sudah siap semuanya? Ini apa? Sampahnya jangan lupa samain dulu lagi jadi presentasi. Jadi 1. Jangan dibuang sumbernya. Oke, kelompok ini sambil menempel ambil bersihkan sampah. Oke, waktunya menyajikan hasil karya. Kita wakilkan 2 kelompok ya. Kita wakilkan 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya, hasil proyeknya. Kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok mana ini? Kelompok akar dan kelompok daun. Kelompok daun. Baik. Nama dibuang ya, boleh. Siapa yang mau duluan? Akar apa daun? Akar. Oke. Kita beri semangat untuk kelompok akar. Ya, karyanya dibawa. Karyanya dibawa, disampaikan kepada temannya. Jadi ada pinggir sana. Nah, disampaikan kepada temannya. Jenis-jenis pekerjaannya apa saja dan upaya pelestariannya apa saja ya. Perkenalan dulu tadi. Yang lainnya mendengarkan ya. Yang lainnya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kami dari kelompok akar akan mempresentasikan hasil dari karya kami. Oke. Apa saja jenis pekerjaannya, Galang dan teman-teman? Disampaikan. Jenis Mandor, pekerjaan. mandor panen, Hadapkan temannya. Hadapkan temannya. Nah, ya. BM, staf, asisten, supir, berondong, Pemanen. oke itu Oke, terus upaya pelestarian. 1. tidak menanam di lahan gambut. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, baik. Ada beberapa jenis pekerjaan yang disampaikan oleh kelompok akar. Nah, dan upaya pelestariannya dari kelompok akar itu ada 2. Yang pertama, tidak menanam di lahan gambut, dan kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, baik. Kita beri aplaus, kita beri tepuk tangan untuk kelompok akar ya. Boleh kembali. Nah, selanjutnya tadi kelompok daun. Kelompok daun tadi katanya dipersilakan kelompok daun. Temannya yang lainnya memperhatikan ya, kalau ada yang beda atau kalau ada yang perlu ditambahin nanti boleh angkat tangan menambahkan. Dicermati upaya pelestarian sumber daya alam dan jenis pekerjaannya ya. Kalau ada yang tidak sama boleh sampaikan pendapatnya. Oke, baik kelompok
kelompok daun sudah siap? Ya. Siap. Karyanya dihadapkan ke teman-teman ya, biar teman-temannya bisa lihat. Oke, baik. Perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok daun ingin Presentasikan mempresentasikan hasil karya. karya kami. Jenis pekerjaan. Ada karyawan PKS, mandor 1, penyemprot, berondol, asisten, penyemprot, supir, pemanen, BM, mandor panen, staff. Oke, baik. Terus upaya pelestarian sumber daya alamnya. Ada apa saja? Tidak menanam di lahan gambut, menjaga agar tidak terjadi kebakaran di lahan. Oke, baik. Ibu sampaikan lagi. Upaya pelestarian sumber daya alam dari kelompok daun itu ada tidak menanam di lahan gambut, sama kayak kelompok akar tadi ya. Dengan yang kedua menjaga agar tidak terjadi kebakaran di lahan. Ada yang lain? Ada yang belum disebutkan? Upaya pelestarian sumber daya alamnya dari kelompok biji apa? Coba sampaikan. Upaya pelestariannya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membakar hutan. Tidak boleh membakar hutan. Baik. Untuk kelompok apa ini? Bunga apa? Batang. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menyemprot dan memupuk sawit berlebihan. Oke, baik. Jadi ada beberapa upaya ya. Kelompok ini kelompok bunga apa? Membuang sampah sembarangan dan tidak mencemari sungai. Oke, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari sungai. Jadi ada beberapa upaya ya. Kita beri applause dulu, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke. Baik, ada beberapa upaya pelestarian ya tadi dari kelompok untuk yang memperoleh sama bisa ditemukan. Oke, kita simpulkan sama-sama ya upaya pelestariannya tadi dari kelompoknya akan tidak tidak membakar hutan, tidak membakar lahan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak menanam di lahan gambut, terus tidak menjaga ya, Diva menjaga agar tidak terjadi kebakaran. Baik, kita tulis sama semuanya. Nah, untuk memberikan untuk hasil presentasi hari ini, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sambil Ibu Lainda video ya, kita akan melihat video. Sebelum kita simpulkan, kita lihat video dulu. Hai adik-adik, selamat datang di media pembelajaran animasi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Kelihatan ya? Kelihatan videonya. Yang pertama, mari kita lihat. Adik-adik, apakah kamu tahu apa itu pekerjaan? Ya, benar. Jadi, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Dapatkan uang. Setelah mengetahui apa itu pekerjaan, mari kita pelajari tentang apa saja jenis-jenis pekerjaan itu. Jenis-jenis pekerjaan itu ada dua, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pekerjaan apa saja kah ini? Apa saja gambarnya? Ya, Ini apa? Bawa campur. Petani. Ini koki atau chef. Ya, jadi ada banyak jenis pekerjaan yang bisa kita temui selain pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Ada petani, ada peternak, ada nelayan, ada chef atau koki, atau ada
kelapa sawit. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat video ya. Upaya pelestarian sumber daya alam apa sih yang bisa kita lakukan? Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga pelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara memilihkan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga pelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara, Baik, tadi kita sudah lihat ya tayangan upaya pelestarian sumber daya alam. Kalau tumbuhan tadi kita tidak boleh tidak boleh menebang pohon, kemudian tidak boleh mencabut tanaman, kemudian kalau air kita nggak boleh mencemari air ya. Ya, kita nggak boleh buang sampah ke sungai. Nah, tadi upaya pelestarian sumber daya alam. Dari proyek hari ini, dari karya hari ini, ada yang kesulitan nggak membuat karyanya? Ada. Menyenangkan membuat proyek? Senang. Senang bikin apanya? Yang bikin senang. Biasanya, senang bikin biasanya, nempel-nempelnya. Ada yang ingin diperbaiki nggak dari proyeknya? Ada. Apanya yang mau diperbaiki? Biasanya. Kelompoknya Diva mau memperbaiki hiasannya. Hiasannya kurang. Oh, jatuh. Terus kelompok Fakir gimana? Oh, kurang yang ketiga atau kurang hiasannya? Kurang hiasannya. Kelompok Eva ada yang mau diperbaiki? Kurang hiasannya. Terus ini ada yang kurang hiasannya. Sama semua ini kurang hiasannya ya. Kelompok Galang ada yang mau diperbaiki enggak? Tidak. Sudah pas saja hiasannya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok yang ingin diperbaiki hiasannya ya. Oke, nanti bisa diperbaiki hiasannya, dipercantik, diperindah, nanti baru dimasukkan ke ibu proyeknya. Kasih waktu. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, tadi jenis-jenis pekerjaannya apa saja? Karyawan PKS, Brondol, Mandor Satu, supir. Nah, selain pemanen, ya, supir. Nah, selain yang selain yang ada di perkebunan kelapa sawit, apa saja jenis pekerjaan? Guru, kemudian dokter, pilot, bagus.
perkebunan kelapa sawit dulu kita nggak boleh ngapain? Membakar Nggak hutan. boleh membakar hutan. Tidak boleh menanam sampah. Kita nggak boleh membuang sampah sembarangan di lahan. Terus nggak boleh mencemari apa? Mencemari air. Kalau kita memupuk atau kita menyemprot, kita nggak boleh membuang sisanya ke air atau ke air, ke sungai, tidak boleh, nanti bisa mencemari, ya. Terus juga tidak boleh membakar lahan, ya, nggak boleh membakar lahan. Selain itu juga kita harus menjaga sungai di sekitar kita, air perairan di sekitar kita. Nggak boleh buang sampah sembarangan di sungai, ya. Oke, baik. Nah, setelah kita simpulkan, kita ada yang dipahami, ada yang tidak dipahami? Nggak ada. Paham semua upaya pelestarian sumber daya alam? Paham. Terus jenis-jenis pekerjaannya? Tahu? Terus tadi menilai sifat tokoh tahu caranya? Oke, tahu, baik. Nah, mengecek pemahaman kalian itu akan berikan apa? Berikan soal, dikerjakan, nggak boleh nyontek ya, ngerjain sendiri-sendiri. Itu yang disimpan dulu kan katanya tadi mau ada yang diperbaiki, nanti diperbaiki, baru dikirim ya Allah, baru di kalau kita mau diberikan, dikumpulkan dulu, disimpan dulu di laci nggak? Baikkan satu-satu ya. Yang sudah dapat bisa tulis nama dan kerjakan. Ya, rasanya karena ada yang siapa yang susah? Apa? Tulis nama. Apa? Gak boleh nyontek ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan? Kasih waktu pada soal evaluasi ya. Kalau sudah selesai boleh dikeluarkan. Kerjakan yang mudah dulu. Siapa sudah sampai nomor 7? Sudah.
Sudah, Bu. Sudah? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Di mana mana dulu? Jangan lupa namanya ya.
pekerjaan